Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul kembali untuk memulai pelajaran kami Tuhan, biarlah Engkau berkati Pastor Christina yang akan menyampaikan pelajaran Tuhan, Kau berkati kami yang mendengarkan, Kau berkati juga alat-alat yang kami pakai. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka pelajaran ini. Haleluya. Amin. Amin. Amen. 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 So today we are continuing the discussion on session 14, right? Right. Yeah. So, Yeah. So if we could just go down to slide 5. From there, I'll just review a little bit, and then we'll go on with the teaching. Okay. Hold on. Share the screen. Oh, enggak. Salah nih ya. Enggak kelihatan ya adik-adik? Yeah, it's good. Kelihatan Pak. You got it. Yeah, you got it. Kelihatan Pak yang tadi Pak. Oh, kelihatan tadi? Ya. Apa bukan ini? Bukan? Ya, ini Pak. It's correct. Is correct? Yes, it's correct. Okay. That is slide 4. So slide just have 4. to go So to, we continue so slide. You want 5. to start from 5, right? Yes, yeah, because we did 5 last week, but just to review. Ya. Jadi kita minggu lalu sampai ke slide nomor 5. Masih ada semua di bawah ya? Oke. Ya. Kita review sebentar. Go ahead. All right. Okay. So last week we read from Genesis chapter 6, verse 5 to 8. We mentioned what the days of Noah was like. Minggu lalu kita berbicara mengenai kejadian pasal 6, pasal yang ke-5 sampai ke-8. Itu menceritakan apa yang terjadi pada waktu hari-hari pada zaman Nuh itu. So we noted that, there was great wickedness, and the imagination of their minds were continuously evil. Jadi pada waktu itu kita melihat bahwa mereka itu jahat dan imajinasi manusia selalu memikirkan hal yang jahat juga. So when they imagined something, it was not just imagination, they had a plan to carry their imagination out, that evil plan. Jadi bukan hanya imajinasi saja, bukan hanya rancangan begitu aja, tapi mereka itu membuat rencana yang jahat untuk melakukan apa yang mereka pikirkan. Right. So because of that, God, the word in English say it's sorry, but in Hebrew it's naham, which means God comforted and consoled himself. Jadi pada saat itu, kalau dalam terjemahan bahasa Inggris disebutkan sorry atau maaf atau memberi pengampunan begitu, merasa menyesal. Tetapi dalam bahasa Ibrani katanya adalah naham, yang berarti Allah menghibur dan memberi kelegaan pada diri sendiri. So thankfully, Noah found favor in God's sight. Ya, jadi bukan Allah menyesal telah menciptakan manusia, tetapi pada saat itu Nuh mendapatkan perkenan daripada Allah. So here, this is very important for us to note, because Jesus said in Matthew chapter 24 that there will be a day that is coming that is going to be exactly like Noah's day. Dan ini penting sekali bagi kita untuk mempelajarinya, karena disebutkan di dalam Matius pasal yang ke-24, tolong dicatat di sini ya, Matius 24 di sini, itu akan terjadi mengulangi apa yang terjadi pada zaman Nuh itu. So that means
the time is coming when there will be so much wickedness and imagination, that people will have that's continuously evil. Jadi akan datang harinya, saudara-saudara sedang menunggu saat ini, makanya kita belajar Nuh ini karena kita tahu bahwa apa yang Tuhan berkata di dalam Matius 24 tadi, bahwa itu akan terulang lagi, akan terjadi lagi pada saat ini sedang dinantikan, bahwa dunia akan menjadi jahat dan orang-orang mempunyai imajinasi melakukan sesuatu yang jahat juga. So we really have to be mindful of what is going on in the world today. Jadi kita harus betul-betul melihat dan mengenal apa yang kita apa yang sedang terjadi di atas muka bumi saat ini. Okay, so let's go on to the next slide. Kita lihat pada slide yang berikutnya. So this one we also did. This was the last slide we did, but let's go through it. Ya, ini kita sudah pelajari minggu lalu. Masih ingat ada saudaranya atau apa yang tidak bercela atau orang yang benar itu disebut dengan sadik. Masih ingat ya? Iya, Pak. Ada yang keluarganya namanya Sadikin, ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Saya ada beberapa. Ada, Pak. Hah? Kalau bahasa Dayak sadik itu sedikit, Pak. Oh, sedikit. Tapi kalau di sini arti dalam bahasa, kalau Sadikin, orang-orang yang pakai nama Sadikin itu artinya ini adalah orang yang benar. Jadi mamanya, papanya itu menginginkan anaknya itu nanti tidak bercela dan benar hidupnya gitu. Ya. Before we go into that, I just want someone or maybe two people to read from 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 7. Coba beberapa orang membacakan 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 7. Silakan. Silakan baca 2 ayat begitu. 2 Timotius pasal 3 ayat berapa, Pak? 1 sampai 7. 1 sampai 7. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ya. Ayat yang ketiga. Ya. Yang ketiga. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludup ke rumah orang lain dan menjerat ke perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Ya, ayat yang ke-7, Yuni. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Alright, so these are the characteristics of what is going to, it's ideal for you to see what are the characteristics of this wickedness that's coming. Jadi saudara bisa mengenali ada sifat kejahatan yang akan terjadi pada hari-hari yang terakhir ini, itu benar-benar akan
akan terjadi terulang kembali seperti yang diceritakan tadi di dalam Matius tadi, bahwa apa yang terjadi pada waktu zaman Nuh itu akan terulang terjadi pada saat ini. Oh ya, I just want to inform that even from IFGF, you know that one church, the pastor in North Sulawesi was put on sabbatical because of the probably because of the moral issue, and the second is because of the about money probably. Ya. Jadi kemarin saya ngomong ya bahwa saat ini juga ada di gereja FGF ya, di yang sedang terjadi di Sulawesi Utara itu, yang nggak perlu disebutkan namanya, tapi itu hamba Tuhan itu jatuh dan sekarang di sabbatical. Jadi ada caretaker yang akan melaksanakan tugas sehari-hari di sana. Karena kedapatan dalam dua hal itu, yaitu masalah moral dan kemudian masalah uang, masalah keuangan gitu yang dicurigai sedang diselidiki. Jadi ini hal-hal ini itu terjadi dan kita semua mengalami cobaan itu. Jangan sampai kita jatuh dengan demikian hal-hal itu. Ya? Setuju? Setuju ya. Jangan suka nanti jadi hamba Tuhan juga, jangan suka minta-minta ya. Jangan suka minta-minta, jangan suka seperti yang terjadi di gereja-gereja kita juga begitu kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Betul Kak Erik, betul ada begitu yang suka meres-meres, yang suka minta-minta. Nah, itu sekarang sedang terjadi itu. Jadi ini bukan khayalan, bukan sesuatu yang, tapi benar-benar itu terjadi, ya. Oke. Yeah. So you look at all the characteristics of wickedness that we just read, and that was happening also in Noah's time. But we see that, with Noah, he was different. Jadi tentang hal ini, I didn't get the message. Okay. Sorry. Yeah, I was saying that the passage they just read, Yeah. Mm-hmm. That from 2 Timothy, as other characteristics that are happening in Noah's time. Mm-hmm. But Noah was different from the rest of them. Jadi apa yang kita baca di dalam 2 Timotius 3 itu seperti yang terjadi di dalam zamannya Nuh, orang-orang di sekitarnya itu yaitu berbuat yang tadi Anda sudah baca. Tetapi Nuh itu disebutkan dia adalah sadik, yaitu tidak bercela, dan dia benar, orang yang benar ya. Yeah. So there are two words used in the Hebrew to describe what character that Noah had. So you have already explained Sadik, and then there is Tamim. Ya, ada dua istilah. Di situ bahasa Ibrani menjelaskan mengenai sifat daripada Nuh, yaitu satu Sadik, ya. Saudara gampang ingatnya Sadik kan, karena mungkin ada familinya yang punya nama Sadik ya. Kemudian yang kedua Tamim. Tamim itu jadi orang yang benar yang tidak bercela itu ya. So that's how he was considered righteous in God's sight, but that doesn't mean he had no sin. It's just that he led a consistent life, reflecting moral and ethical quality. And he was, sincere in his walk with God. Jadi Nuh itu meskipun dia disebutkan dengan Sadik dan Tamim tadi, orang yang benar dan tidak bercela, tapi bukannya dia tidak berdosa. Dia tetapi dia melakukan secara konsisten hidup dengan benar
dengan etika moralnya baik dan dengan sungguh-sungguh, ya, dengan betul-betul tulus untuk melakukannya itu. Okay. All right. So we'll start our lesson for today, and that's we'll go to slide 7, and this is about the ark. Somebody read chapter 6 verses 14 to 17. Tolong That's dibacakan Genesis. dua ayat, Kejadian pasal 6 ayat 14 sampai 17, silakan. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-14. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gopir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Okay. So we look at Not yet. It's still. sorry. Yeah. You want until 17, right? Yes. 14, 15, and then now the next one. Siapa yang berikutnya membaca? Ayat 16. Nah, atap pada batra itu dan selesaikanlah batra itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Amin. Ya, jadi tadi Anda sudah membaca bahwa dalam bahasa Ibrani disebut teva, ya, betul ya? Di dalam bahasa atau bahtera itu, ya. Oke, go ahead, Sister Christina. Okay. So we see in verses 14 to 17 or 16, God gave Noah the blueprint for the ark. That is amazing. Ya, jadi sebetulnya pada saat itu sungguh ajaib dan sungguh mengesankan bahwa Allah itu memberikan cetak birunya. Tahu cetak biru, gambar denah, dan bukan hanya denah saja, semuanya alat-alat gambar engineeringnya itu diberikan oleh Tuhan kepada Nuh untuk membuat bahtera itu. Cetak biru, ya. Kalau disebut istilahnya cetak biru itu, jadi kalau untuk membuat rumah itu seperti rumah yang saudara tempati, itu harus ada gambar. Gambarnya itu seringkali banyak, ya Pak. Tampak depan, tampak samping, dari atasnya atapnya bagaimana, paku-pakunya, fondasinya, listriknya, air, saluran air dan sebagainya. Itu semua di dalam namanya cetak biru. Karena gambarnya pada zaman dulu itu biru, ya, tintanya itu, ya. So I want you to imagine and see how massive this ark is. And Noah had to build it out of gopher wood. So you can imagine if you're building a house, this is huge. How much wood he had to, cut to get it done. Ya, jadi kalau saudara lihat ini luar biasa ini. Besarnya itu tadi, ya, saudara baca 150 meter, 25 meter kali ada 5 tingkat di situ. Dan kemudian dibuat dari kayu gofir. Kalau di dalam terjemahan Alkitab saudara apa? Kayu apa? Ini apa? Kayu gopir. Kayu gofir juga, ya. Nah, kayu gofir itu dan dikasih pakal, dikasih seperti ter gitu, supaya kedap air gitu. Jadi bisa mengambang gitu, bisa satu bahtera yang masif, yang gede banget, ya. Yang gede banyak itu 150 meter, 25 meter lebarnya dan tingginya kira-kira 5 tingkat, 5 lantai. So I was wondering, for them to see how massive it is,
the church in your background, Pastor David, how Yeah. big is that? That is only maybe 12 by maybe 10 by 30, maybe about 10 by 30. Wow. So Yeah, can you it's, imagine this one is 450 feet iya by ini luar biasa ya. Itu gereja yang di belakang saya itu gereja di Malaban. Itu kira-kira mungkin lebarnya nggak tahu lah. Kira-kira mungkin 10 meter kali panjangnya 25 atau 30 meter begitu. Itu belum apa-apanya kalau di sini dibilang bahteranya Nuh ini 150 meter kali 25 meter. Dan kira-kira tingginya itu sekitar 5 tingkat. Itu gede banget itu. Berapa banyak kayu yang harus dia potong dan harus dia siapkan semuanya itu. So why am I emphasizing this? It's because, Noah had to really, he was really obedient to be able to, carry out such a huge job. And I don't even know if others were helping him, Yeah. So it's just amazing, his faith in God. Ya, itu luar biasa kalau kita lihat ya, bagaimana Nuh itu bisa taat gitu dan melakukan tugasnya membangun bahtera yang gede banget ini ya. Dan enggak tahu ada yang membantu enggak atau mungkin ada paling keluarganya sendiri paling yang membantu. And also I noticed that he cannot fail. There is no test. There is no Yeah, that's true. Oh yeah, that's right. There is no test. Just you have to launch and it has to be able to contain all the animals and the 8 people. It's Yes. amazing. So Yeah, you have to launch without testing anything. Yeah. And what we have to learn from this is that sometimes God gives us a task and it seems so huge and we give up, but Noah didn't. I mean, what God has asked of him is more than anything that God has asked for us, I think. For me, I think, yeah. Ya, ini kan luar biasa, Saudara. Ini sekarang menggambarkan bagaimana Nuh itu harus melakukan tugas yang luar biasa besarnya. Ya, tadi saya mengatakan kepada Pastor Christina bahwa dia harus membuat bahtera ini tidak ada kesempatan untuk testing dulu. Sekali jadi dan harus nyawa 8 orang dengan ratusan atau ribuan binatang itu harus selamat itu tanpa dites sama sekali. Itu kan luar biasa. Dan ini menggambarkan bagaimana seringkali kita itu dihadapkan satu tugas yang besar. Apakah kita taat dan kita berani melakukannya ya? Ya, itu suatu tantangan yang besar itu yang kita sudah lakukan ya. So let's look at the word the ark in Hebrew. The ark it's actually in Hebrew is called teva. Ya, jadi dalam bahasa Ibrani bahtera itu adalah teva. Itu ya. Di sini bisa dibaca ya, teva. Teva ya. Hanya enggak usah dibaca. Hanya enggak usah dibaca jadi teva gitu aja, teva ya. Tapi ditulis pakai H, tapi hanya nggak usah dibaca. Jadi bacanya cuma teva gitu aja. So this, we have pictures of the teva or the ark. Many times it looks like a big ship or a boat, but actually that's a wrong image about what a teva is. It's actually like a box, like the basket that Moses was placed in. Jadi sebetulnya kalau kita ada gambaran yang mengatakan teva atau bahtera itu seperti kapal begitu yang gede gitu.
sebetulnya gambaran yang salah. Kalau itu teva itu mungkin seperti kayak peti gitu ya, peti yang gede banget itu. Karena di dalam istilah teva itu hanya dipakai 2 kali di dalam Alkitab. Yaitu satu kali lagi yaitu pada waktu Musa. Musa itu kan artinya yang diambil dari air kan, betul? Nah itu dimasukkan di dalam teva, di dalam keranjang yang dibuat oleh Miriam, dan itu Musa ditaruh di dalamnya gitu, lalu digelontorkan di Sungai Nil, ketemu ya, itu kan saudara tahu ceritanya kan? Nah itu adalah teva juga. Jadi teva itu bukan kapal sebetulnya, tapi hanya seperti kotak begitu ya, bisa menampung dan bisa mengambang, bisa mengapung dan bisa ya. I noticed that teva doesn't have navigation, so the Lord Himself navigated. Exactly. Yeah, it's just amazing. So if you will, the thing is that many people when we study chapter 6 and about the ark, we miss a lot of details that actually speak so much about our walk with God and our obedience. Jadi kalau kita menjelaskan mengenai teva ini, seringkali kalau kita membaca, kita itu banyak yang seperti kehilangan arti-arti penting dari pengajaran mengenai bahtera ini ya. Sebetulnya itu semua menceritakan mengenai apa yang kita alami di dalam sehari-hari ini. Jadi di situ banyak sekali pelajaran-pelajaran yang jangan sampai saudara miss itu arti daripada perjalanan melewati akan air bah itu dengan teva tadi. Yeah, and now I want to bring another detail, that it's in the background, but not, mentioned in the Bible. But I want you to see that also, he built this teva in a place there was no huge body of water around, and he was telling people, preaching to the people to repent because God is going to send a big flood. Ya, jadi saudara bisa coba bayangkan, jadi teva tadi diperintahkan oleh Tuhan untuk dibuat oleh Nuh itu di tempat yang tidak ada air di situ. Jadi dia di bukit, seperti pegunungan begitu. Tevanya dibuat di situ, dan terus saudara bisa bayangkan bahwa Nuh dengan taat melakukan dan mengatakan bahwa kepada dia berkhotbah kepada orang-orang, suruh masuk ke dalam teva karena Tuhan akan menghukum itu dengan air bah. Tentunya orang tidak percaya karena itu tevanya sendiri itu ada di bukit gitu. Ya bagaimana dalam keadaan kering gitu ya. Yeah, so what we can learn here is that, the people must be making fun of him, laughing at him, and but he doesn't allow all those things to sidetrack him. He continued to do what God tell him. Now, for us, when people start making fun of us, and then, try to ridicule us, would we stop what we are doing for God? Some people can just have a way to tell you that what you're doing is not God. Ya, jadi coba saudara bisa bayangkan apa yang dilakukan oleh Nuh ini, membangun teva di atas bukit, bilang nanti Tuhan akan mengirimkan banjir besar akan datang, dan orang-orang pasti akan mengolok-olok, bully ya, dan membuat menganggap itu jenaka saja, kejenakaan daripada Nuh. Nah, saudara, ini ada pelajaran bagi kita kalau saudara di dalam bertugas dan
saudara melakukan itu, orang juga mungkin bully, orang juga menganggap Anda ini kurang waras atau mengolok-olok Anda semua itu, apakah Anda masih tetap bisa seperti Nuh itu untuk tegas dan tetap di dalam melaksanakan tugasnya itu? Ya, saya rasa apa yang dilakukan di Bisom ini juga begitu ya. Mungkin juga ada orang-orang yang mengolok-olok, yang anggap ini sesuatu yang nggak baik, dan itu, tapi kita harus lakukan itu dengan setia, dengan taat ya. Ya, So I believe that Noah had such a close walk with God that he was he just didn't let people bother him in what they think, because he had such a good relationship with God. He trusted God, and he had the fear of God, and he know what God say is true, and so he continued to do God's command faithfully. Jadi kalau saudara bisa lihat di sini bahwa Nuh itu melakukan perjalanan hidupnya itu dekat sekali dengan Tuhan, meskipun melalui segala macam itu, tapi dia tetap bersandar kepada Tuhan dan dekat kepada Tuhan, mendapatkan instruksi daripada Tuhan untuk melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada hidupnya itu. Ini membuat suatu pelajaran yang sangat berharga bagi kita untuk meniru teladan daripada Nuh gitu ya. The other thing we need to see before I go to the next slide is that, when Noah built this teva, as Pastor David mentioned earlier, that there is nothing to steer it with. So the whole thing is just trust in God, a lot of trusting, because you don't know how to steer it. You just go in and God is the one who control it, because God is going to shut the door and that's it. Ya. Jadi kalau saudara lihat di sini dalam bagian yang ketiga ini, bagian yang ketiga di bawah ini, jadi bahtera itu tidak mempunyai kendali, tidak bisa navigasi. Kalau saudara mengendarai motor, itu kan bisa dibelokkan ke kiri, ke kanan, naik ke atas, turun, bawah, berhenti, jalan lagi, dan sebagainya. Ini tidak ada. Bahteranya itu tidak punya rem, tidak punya kendali, tidak punya apa. Jadi betul-betul mengharapkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan itulah yang diajarkan di sini, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan saudara-saudara di Bisom ini juga diajar demikian. Kalau kita nanti hidup sebagai hamba Tuhan, sehari-hari gimana ya mengharap kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang memerintahkan, dan Tuhan sendiri akan memeliharakan anak-anaknya. Jadi kita itu dengan pelajaran ini kita belajar untuk bisa percaya dan tidak mengendalikan sendiri hidup kita, tetapi biarlah hidup kita ini dikendalikan oleh Tuhan. Ya, jadi dia terombang-ombang, naik-naik, gelombang turun, bawah, itu semuanya itu dikendalikan oleh Tuhan di dalam teva tadi. So when our faith is in God, we can know that He will take care of us, just like He took care of Noah and the family and all the animals with him. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan memeliharakan kita seperti Tuhan memeliharakan Nuh itu dengan keluarganya. 8 orang di dalam bahtera itu Tuhan pelihara. Yeah, I noticed that also the Israelite, the Lord never failed to supply them with manna. Yes, yes. For 40 years with manna, yeah, Yes. until they arrive at Gilgal, when manna is no longer needed, and manna stop coming at Gilgal. Yeah. Yeah, and just to share my personal testimony, Gordon has not
he was retrenched and it's been a year. He doesn't have a job, God has sustained us, and we had to put Kristen through university too, and he finished, and yet we see God sustaining us. Jadi ada dua hal yang saya mau sampaikan, bahwa Tuhan itu memeliharakan kita. Kalau kita berharap pada Tuhan, kita tidak akan kelaparan, tidak akan minta-minta. Itu jaminan daripada Tuhan. Seperti di dalam perjalanan orang-orang Israel di padang gurun selama 40 tahun, tidak pernah ada satu hari di mana mana itu tidak diberikan, kecuali hari Sabat ya. Tapi selama 40 tahun Tuhan tidak pernah gagal. Tapi begitu mereka menginjakkan kaki di Gilgal, pada waktu mereka sudah makan dari hasil tanaman di Gilgal, maka mana itu berhenti, karena mana tidak lagi diperlukan. Begitu pula dengan hidup saudara, dengan saya juga begitu. Tuhan peliharakan. Tadi kesaksian daripada Pastor Christina, suaminya Gordon yang saya kenal juga, yang tidak ada kerjaan selama ini, COVID ini sudah diberhentikan, tapi Tuhan tetap peliharakan sampai sekarang, sampai anaknya yang paling kecil, Kristen, itu sampai sekolah di university, sampai lulus, itu Tuhan peliharakan. Ya, jadi kalau mau jadi hamba Tuhan, kita harus berani untuk hidup di dalam teva. Kita harus berani untuk hidup di dalam teva yang tidak punya navigasi, yang dikendalikan oleh Tuhan sendiri, yang dipeliharakan oleh Tuhan sendiri, dan Tuhan akan memberkati kita. Amen, amen. Ya. Okay, let's move on to slide 8. Slide nomor 8 di sini. Yeah, so let's read chapter 6, verse 18 to 22. Tolong bacakan pasal 6 ayat 18 sampai 22. Silakan. Cepat aja. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-18. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu, dan istri anak-anakmu. 19. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. 20. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Amin. Amen. Amen. So 22 if you sudah look ya? at 22 sudah ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Yeah. Okay. Okay. So you will see that who went into the ark. So you have Noah, his sons, his wife, and his son's wife. They went into the ark there, and there are 8 of them. Jadi Nuh dengan istrinya, dengan 3 anaknya, anak laki-lakinya bersama dengan 3 menantunya, semuanya memasuki bahtera, cuma 8 orang. So for the Hebrew people, number 8 is a very important number because it represents a new beginning and redemption. And this is what you're going to see with Noah when they come out of the ark later. Jadi angka 8 dalam bahasa Ibrani itu penting karena itu membayangkan mengenai sesuatu yang baru, sesuatu yang baru, dan yang
dua artinya adalah redemption atau penebusan begitu ya. Dan itu akan kita pelajari pada waktu mereka itu keluar daripada bahtera itu dan memasuki satu kehidupan yang baru dan ada redemption di sana. Okay. Then the other is about the animals. You see, most of us think that there were only two of each kind of animal. That means two male, that means male and female. But actually, because we don't read God's word very carefully, so even in Sunday school we teach, that the children, that the animals went in two by two, but it's not quite correct. Ya, jadi binatang-binatang itu yang kita baca di dalam, seringkali kita diajarkan di sekolah minggu itu seringkali kurang benar. Jadi kita anggap mereka itu dua sepasang laki-laki, jantan dan betina, dua-dua masuk, dua sepasang itu masuk ke dalam bahtera. Betul? Iya, Pak. Betul ya. Tapi sebetulnya salah itu. Yeah, because you see, for the clean animals, they were 7 of each kind, male and female. So that's where we make a mistake, because we think that all the ones that go in was 2 by 2, but there were clean animals, 7 of each. Why? Because the clean animals will be used for sacrifice. Ya, jadi sebetulnya itu tidak benar, bukan sepasang-sepasang, tapi kalau untuk binatang-binatang yang halal itu ada 7 pasang ya, 7 dari setiap jenisnya, jantan dan betina, karena mereka itu binatang-binatang yang halal itu nantinya akan dikorbankan, dijadikan korban kan. Jadi mereka itu disebutkan demikian, ada 7 pasang itu ya. Jadi Anda harus mengkoreksi nanti ngajar anak-anak sekolah minggu, bukan ya Nabi Nuh itu nanti sepasang binatangnya sepasang begitu aja, tapi ada yang 7 pasang ya. Yang binatang-binatang yang halal itu 7 pasang ya. Jelas? Ya, jelas, Pak. Ya. Okay. So the other thing that had to be in the ark was the food. I can't imagine how much food Noah has to bring in. Ya, itu yang harus masuk di dalam bahtera itu adalah makanan ya. Pakan untuk binatang, pakan untuk orang. Saudara bisa bayangkan berapa banyaknya ya. Kalau saudara ngasih makan lele itu berapa banyak ya? Berapa banyak saudara punya makan lele? Banyak nggak? Hah? Banyak, Pak. Banyak. Nah itu baru. Jangan diberitahu. Sebab lelenya makan dari kotorannya ayam. Oh iya. Ya jadi tapi bayangkan bahwa ini makanannya tuh banyak sekali, karena 7 pasang untuk yang binatang halal, lalu sepasang untuk binatang yang tidak halal ya. Jadi itu jangan-jangan binatang halal itu untuk dipotong ya. Dimakan ya waktu 120 hari ini. Mungkin untuk korban juga tuh, mungkin untuk korban. Untuk makanan ya. Makanan ya. Iya. So the other amazing thing about this, the animals, it's not like Noah had to go and catch them, it seems like God put inside these animals that, he's, I don't know, he must have command or put inside of them. They all knew to go to the ark themselves. Ya. Itu aneh sekali bahwa binatang-binatang itu semua pada taat, semua pada masuk tanpa ada yang komandonya, bisa rame-rame masuk ke dalam bahtera pada saat yang bersamaan begitu. Jadi pada waktu bahteranya sudah siap, orang-orang yang sudah siap itu baru itu terus bahtera, terus mereka pada naik semua ke dalam bahtera. Itu kan luar biasa itu.
Yeah, I would, the thing is that, with all the things that are happening, animals going into the ark, why wasn't even the people around curious enough to ask what is happening, Why they should have like know that something is happening and Yeah. that they would repent and also want to go in, but they didn't. Jadi itu mereka itu orang-orang itu yang kita kita pikirkan ya, aneh sekali kenapa ini kan ada satu peristiwa yang gede sekali bahwa binatang-binatang pada berdatangan sendiri masuk ke dalam bahtera, 7 pasang, ada yang sepasang. Itu kenapa orang-orang itu yang ada di sekitar Nabi Nuh yang dengan keluarganya itu, kenapa mereka tidak bertanya-tanya ini ada apa ini apa? Mereka harusnya bertobat kan bahwa oh ini memang suatu gerakan kolosal yang gede sekali gitu. Jadi itu heran sekali bahwa mereka itu tidak sadar akan dosanya, tidak sadar akan, tapi mereka tidak melihat ada tanda alam yang luar biasa ini sehingga mereka itu bisa bertobat. Aneh nggak? Coba saudara bayangkan ya, tiba-tiba tahu ada babi masuk, ada kuda masuk, ada jerapah masuk, ada semua pada masuk begitu sepasang, 7 pasang. Itu kan aneh kan? Aneh nggak itu? Aneh, Pak. Aneh kan? Nggak ada yang nyuruh loh. Jadi itu harusnya orang harus sadar ini apa ini? Mereka harus bertanya-tanya harusnya. Dan harus bertobat harusnya. Tapi mereka tidak bertobat itu. Yes, sir. Yeah, they did. So if I heard that, when there is a storm coming, like here, when there is a storm, even in Malaysia, when there's a storm coming, you will see birds from the sea. They will come inland and they'll start moving away from the storm. And so that a storm is coming, something is coming. And it's just amazing that these people have no clue or don't care at all. Jadi kalau ya seperti kita lihat ya, kalau ada mau terjadi ada bencana, ada bencana alam begitu ya, itu terus ada binatang-binatang yang gelisah dan kemudian keluar dari tempatnya dan berpindah mengamankan diri itu masuk. Itu orang kan harusnya bisa melihat dan bertanya-tanya gitu kan. Tapi anehnya ini sekarang ada peristiwa yang besar sekali begini di dalam zaman Nuh, tapi orang-orang itu tidak peduli atau mau bersenang-senang aja, tidak mau tahu gitu dengan keadaan itu, sehingga akhirnya mereka binasa. Padahal kesempatan untuk bertobat itu banyak di situ ya. Yeah. So I think this is a warning for us that we need to be watching, prayerful and watching so that we don't miss the signs that God is sending us. Ini merupakan satu peringatan kepada kita bahwa kita harus betul-betul seperti peka begitu, kepada tanda-tanda zaman ini, kepada tanda-tanda itu supaya karena Tuhan memberikan tanda-tanda itu dan kita kalau kita peka kita akan tahu bahwa ini sesuatu yang ukurannya itu ukuran luar biasa besar itu ke seluruh dunia. I think also about the COVID-19 is a pandemic, is a sign, and also right now a lot of a big harvest is coming, is happening right now in Indonesia. I heard that every year maybe more than 10 million people they change their religion, they follow Christianity. So it's a big thing that is coming right now. Amen. Amen.
Yeah, that would flow into the Shavuot, the harvest. Yeah. Ya, tadi saya bicarakan ya. Jadi sekarang ini kita lihat ya, kalau kita lihat pandemik seperti COVID gini ya, ini kan tidak pernah terjadi, Bu. Di mana ada penyakit yang bisa seluruh dunia begitu. Dan juga kita melihat ada ribuan jutaan orang yang bertobat pada saat ini di Indonesia kan. Berubah gitu, mereka berbalik dari teman-teman saudara-saudara sepupu kita itu. Nah itu komen daripada Pastor Christiana ini menuju kepada hari Sabat, kepada Syabaot, kepada kepada Sabat Agung gitu ya. Jadi menuju ke sana sekarang sebetulnya. Yeah. All right. Let's go to the last slide and we'll. Kita lihat kepada slide yang berikutnya. Is this one? Yes, yeah. So this is the last one before the lesson reflection. So here we just want you to, to remind us, that God never appointed us to, for wrath, but for salvation. And so Noah is a good reminder for us that, God doesn't want any of us to, perish, in sin, but he wants us to have this salvation that he has, But we have to obey, go to his plan of salvation. That's what I mean. Iya, ini 1 Tesalonika 5:9 itu yang kita baca, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi sebetulnya Tuhan itu ceritanya tadi, cerita daripada Nuh ini, kisah daripada Nuh itu menunjukkan bahwa Allah itu bukan mau memurkai manusia, tetapi tetap mengundang untuk keselamatan itu, tetapi ya memberikan peringatan kepada mereka untuk bertobat dan menyediakan jalan keselamatan, meskipun itu masih tetap kehendak bebas daripada kita untuk menerima atau menolaknya ya. So Noah actually preached for 120 years, and that's a long time, and still people would not repent. 120 years is how many generation, right? Iya, jadi Nuh itu berkhotbah itu untuk memberikan mereka kemungkinan untuk bertobat itu berapa? 120 tahun. Berapa? 120 tahun. Gimana kalau Yuni khotbah 120 tahun, khotbahnya sama terus tiap minggu, bertobatlah kamu. Gimana? Bisa nggak itu? Nggak bisa, Pak. 120 tahun khotbah yang sama terus gitu. Bosan, Pak, bosan. Nah itu. Membosankan ya. Membosankan katanya Pak Yonatan. It's boring. 120 years is just the same preaching every time. Dan belum pernah ada hujan ya. Belum pernah ada hujan, gimana bisa ada hujan? Yeah, that's true. Yeah. Yeah. So itu gimana Pak Yonatan? Tetap tidak bisa dipercaya. Iya. Tidak ada hujan, di gunung kok bisa ada banjir, gimana? Iya. Itu sesuatu yang nggak masuk akal kan? Ya diolok-olok ya. Ya coba nanti Anda berkhotbah gitu 120 tahun lamanya, khotbahnya tiap minggu, ayo gebiar terus gitu 120 tahun lamanya. Itu berapa generasi itu ya? Itu orang yang seperti zaman sekarang, itu sudah aku dengar dari sejak aku kecil itu sampai sekarang ya, cuman Tuhan mau datang, Tuhan mau kasih banjir dari sejak kecil. Iya kan? Betul ya? Akhirnya orang seperti kebal, enggak percaya ya. Tapi itu yang terjadi. Yeah, so in Romans 1:18, it talks about how the wrath of God is only revealed against, ungodliness and unrighteous men, especially those who suppress the truth. That is a huge problem. Ya, di dalam kitab Rom 1:18, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman.
Jadi itu jelas-jelas bahwa Allah menghukum, tetapi sebetulnya karena yang manusia itu tidak bertobat, diberikan kesempatan kan, ya. Yeah. All right. So, so God, because Noah, found favor and he continued to walk with God, God established His covenant with Noah. Jadi karena Nuh itu mendapatkan perkenan dengan di mata Tuhan, maka Tuhan menetapkan perjanjiannya dengan Nuh itu dengan ini ya, biang lala atau apa biang lala? Apa Pak Yonatan? Pelangi, Pak. Pelangi, ya. Bukan apa ada disebut biang lala nggak? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Nggak dikenal. Oh, Pelangi lebih dikenal. Pelangi lebih dikenal ya. Kok dulu saya belajarnya kok dibilang biang lala ya? Kenapa? Nggak ngerti. Oke, tapi pelangi lah ya. Okay, I don't know. We have time for lesson reflection. Apakah ada waktu untuk refleksi ini? Because it's 9 already. Ya, jam 9 sekarang ini. Mungkin Pak Sukirno apa sudah datang belum? Atau kita lanjutkan sampai Pak Sukirno masuk ya? Iya, Pak. Ya, silakan baca nomor 1. Sebutkan satu kebenaran dasar dari ringkasan pelajaran 13. Salah satunya itu Allah bekerja dengan pola, karena itu perhatikan akan pola-pola yang berulang terjadi di Alkitab, karena Allah sedang menyatakan sesuatu yang kita harus lakukan. Wah, hebat sekali ya. That's good. Thank you. The next lecture is here already. Iya. Yeah, so we can do it next week, ya. Ya, minggu depan saja. Ya, Pak Sukirno sudah hadir di sini. Jadi kita akan tutup dengan doa. Coba salah satu kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata ke dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan bagi penyertaan-Mu sepanjang pelajaran kami Tuhan. Berkati Pastor Christina yang telah mengajar kami Tuhan, Kau berkati keluarga,